Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok E ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kita yaitu Student Hub Perancangan Manajemen Proyek dari PT Akselerasi Bersama. Sebelumnya kita memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Agiri Fernanda, NRP 16/2021-022. Perkenalkan, nama saya Rosano Grah Trimulya dengan NRP 16/2020-014. Kenalkan nama saya Ramzi Mubarak dengan RP 1620210004. Saya Muhammad Hadiansyah Rabani, NRP 16/2021-023. Baik, ini materi pembahasan. Yang pertama, gambaran umum. Ada beberapa yaitu situasi dan masalah, kebutuhan awal proyek, tujuan bisnis, ruang lingkup proyek, tujuan proyek, milestone, ringkas jadwal dan biaya, daftar stakeholder. Terus yang kedua yaitu project plan, ada berapa yaitu lingkup proyek, jadwal proyek, rencana sumber daya proyek, rencana komunikasi proyek, dan kendala. Gambaran umum. Tujuan dari proyek ini adalah untuk membuat sebuah website yang dapat menampung semua website Universitas ITENAS yang berkaitan dengan mahasiswa seperti website presentasi ITENAS, learning ITENAS, dan portal mahasiswa ITENAS menjadi satu website yang terintegrasi untuk mendukung mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan. Prasyarat untuk proyek ini adalah dukungan dan kerjasama universitas dalam mengumpulkan data dan penggunaan sistem yang ada. Kendala proyek termasuk anggaran yang terbatas dan sumber daya yang terbatas. Rencana proyek mencakup fase analisis dan desain selama 3 tahun, fase pengembangan dan integrasi selama 6 bulan, serta fase eksperimen dan adaptasi selama 2 bulan. Anggaran proyek ditentukan berdasarkan biaya setiap fase. Ya, selanjutnya ada situasi dan masalah. Di sini ada tiga situasi dan masalah. Yang pertama ada duplikasi data dan informasi. Dengan adanya sistem absensi terpisah seperti website presensi dan e-learning ITENAS memungkinkan terjadinya redundansi data dan tidak efektifnya dalam mengelola data absensi mahasiswa. Yang selanjutnya ada ketidakefektifan dalam mencari informasi. Dikarenakan banyak website yang mahasiswa dapat akses untuk mencari informasi seperti website presensi ITENAS, e-learning ITENAS, dan portal mahasiswa. Contohnya, jika mahasiswa ingin mencari informasi pembayaran kuliah, harus mengakses portal ITENAS. Sedangkan untuk mencari informasi absensi, mereka harus mengakses e-learning ataupun bisa portal gitu. Selanjutnya ada pengalaman pengguna yang buruk. Mahasiswa mungkin mengalami kesulitan dalam navigasi dan menggunakan berbagai macam website yang berbeda dengan perbedaan antar muka dan logika navigasi yang membingungkan. Contohnya seperti pada saat mahasiswa mengakses portal ITENAS, banyak bug seperti loading yang lama, sidebar teks yang kepotong, tampilan yang sangat kecil, dan lain-lain. Hal ini mengakibatkan pengalaman pengguna yang buruk. Selanjutnya ada kebutuhan awal proyek. Yang pertama, ada pusat informasi mahasiswa, antar muka pengguna, manajemen tugas dan perintah, pendaftaran dan administrasi kursus, kerjasama dan komunikasi, integrasi dengan sistem lain, pengelolaan data siswa, keamanan informasi, pelaporan dan analisis, dan yang terakhir ada dukungan dan pelatihan pengguna. Baik, selanjutnya ada tujuan bisnis. Ada 4. Yang pertama, meningkatkan pengalaman mahasiswa. Jadi tujuan bisnis utama pendirian Student Hub ini adalah untuk meningkatkan pengalaman siswa dengan menyediakan platform pusat untuk akses mudah ke informasi, komunikasi, dan kolaborasi.
Diharapkan hal ini akan meningkatkan keterikatan mahasiswa dan mempererat hubungan antara mahasiswa, fakultas, dan universitas. Lalu yang kedua ada efisiensi administrasi. Jadi tujuan bisnis ini maksudnya Stadenhub ini adalah untuk meningkatkan efisiensi administrasi universitas dengan menyediakan sistem terpadu untuk mengelola tugas, pendaftaran kursus, dan komunikasi. Otomasi dan teknologi yang tepat dirancang untuk mengurangi beban administrasi dan meningkatkan produktivitas staf pengajar dan administrasi. Lalu yang ketiga, ada retensi siswa yang lebih baik. Maksudnya, dengan menyediakan akses mudah ke informasi penting, dukungan akademik, dan fitur kolaborasi, perusahaan bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa dengan menyediakan lingkungan yang terintegrasi dan mendukung. Diharapkan mahasiswa akan merasa lebih terhubung dengan universitas dan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berhasil dalam studi mereka. Lalu yang terakhir ada meningkatkan kualitas pendidikan. Tujuan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyediakan alat yang memungkinkan manajemen tugas yang efisien, pemantauan kemajuan akademik, dan pelaporan yang komprehensif. Dengan cara ini, fakultas dan dosen dapat mendukung mahasiswa dengan lebih baik dan mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu dikembangkan dalam proses pembelajaran. Lalu yang selanjutnya ada ruang lingkup proyek. Proyek ini mencakup yang pertama fitur dan fungsi. Jadi maksudnya kita akan membangun fitur yang memungkinkan siswa mengakses dan mengelola informasi pribadi mereka, seperti jadwal kursus, transkrip, dan informasi keuangan. Selain itu, platform ini juga menawarkan fitur kolaboratif seperti diskusi, diskusi online, tugas, dan penilaian terstruktur yang memungkinkan mahasiswa untuk bekerja sama dan berinteraksi dengan dosen dan mahasiswa lainnya. Lalu yang kedua ada antarmuka pengguna. Merancang antarmuka pengguna yang intuitif dan responsif sehingga mahasiswa dapat dengan mudah menavigasi dan menggunakan platform. Antarmuka ini harus ramah pengguna dan mempertimbangkan aksesibilitas sehingga semua mahasiswa dapat menggunakan platform dan menggunakannya dengan benar. Lalu yang ketiga, ada integrasi dengan sistem yang ada. Integrasi platform Student Hub dengan sistem perguruan tinggi yang ada, seperti sistem manajemen akademik, sistem perpustakaan, dan sistem keuangan. Dengan cara ini, mahasiswa dapat menggunakan dan mengelola data mereka secara terintegrasi melalui satu platform. Yang keempat ada keamanan dan privasi. Kita pastikan keamanan data siswa dan perlindungan informasi pribadi mereka dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat, termasuk perlindungan data sensitif, penggunaan protokol keamanan yang sesuai, dan penerapan peraturan perlindungan data yang sesuai. Dan yang terakhir, pelatihan dan dukungan. Kita akan memberikan pelatihan kepada mahasiswa, fakultas, dan staf akademik tentang cara menggunakan platform ini secara efektif. Selain itu, dukungan teknis harus tersedia untuk membantu memastikan bahwa platform berfungsi dengan baik dan menyelesaikan masalah apapun yang mungkin timbul. Nah, berikut ini ada tujuan dari proyek Student Hub adalah untuk memberikan dukungan dan sumber daya yang komprehensif kepada mahasiswa ITENAS dalam meningkatkan pengalaman mereka dalam proses pembelajaran dan perkembangan pribadi. Kemudian untuk meningkatkan kualitas pendidikan, melebihi banyak koneksi dan kolaborasi, dan juga untuk fasilitas pengembangan diri. Next. Berikutnya ada milestone. Di sini ada beberapa milestone. Yang pertama ada business case dengan deskripsinya, penyusunan dan presensi business case untuk proyek Student Hub kepada pihak yang berwenang di Universitas ITENAS. Tanggal pengirimannya tuh tanggal 2 bulan Juni 2023. Kemudian ada milestone studi kelayakan disetujui. Di sini dideskripsikan melakukan studi kelayakan yang komprehensif untuk memeriksa aspek finansial, teknik, operasional, dan strategi proyek Student Hub. Tanggal pengirimannya pada tanggal 11 bulan Juni 2023. Kemudian ada proyek charter disetujui, dideskripsikan sebagai penyusunan,
dan persetujuan dokumen project setter yang mencakup tujuan, ruang lingkup, deliverable, time proyek, sumber daya, jadwal, dan resiko proyek Student Hub. Dan tanggal pengirimannya tanggal 5 bulan Juni 2023. Next. Kemudian ada tim proyek pendukung. Dideskripsikan membentuk tim proyek yang terdiri dari anggota yang relevan seperti manajer proyek, analisis bisnis, pengembangan, desain, dan ahli domain. Tanggal pengirimannya tanggal 5 bulan Juli 2023. Kemudian ada milestone analis persyaratan selesai. Dideskripsikan menyelesaikan analisis persyaratan proyek secara rinci, termasuk kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari Student Hub. Tanggal pengirimannya tanggal 30 Juli 2023. Kemudian ada desain dan pengembangan selesai. Dideskripsikan menyelesaikan desain arsitektur, sistem, dan pengembangan perangkat lunak Student Hub sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Tanggal pengirimannya tanggal 22 Oktober 2024. Kemudian ada uji coba dan penyesuaian selesai. Deskripsinya melakukan pengujian sistem menyeluruh untuk memastikan kualitas dan kinerja yang optimal. Tanggal pengirimannya tanggal 4 bulan Juni 2025. Lalu selanjutnya untuk ringkasan jadwal dan biaya, ada 6 aktivitas utama. Yang pertama, persiapan proyek berdurasi 60 hari dengan estimasi biaya mencapai 50 juta. Lalu yang kedua ada aktivitas desain dengan durasi 90 hari dan estimasi biaya 70 juta. Yang ketiga ada pengembangan dengan jumlah hari 365 hari dan estimasi biaya 305 juta. Lalu yang selanjutnya ada integrasi dan pengujian berdurasi 90 hari dan estimasi biaya 75 juta. Lalu yang selanjutnya ada implementasi dan peluncuran dengan durasi 70 hari dan estimasi biaya 25 juta. Dan yang terakhir ada pemeliharaan dan dukungan berdurasi 65 hari dan biaya mencapai 25 juta. Jadi totalnya ada 730 hari dan estimasi biaya yang dapat mencapai 550 juta. Oke, untuk selanjutnya ada daftar stakeholder. Yang pertama ada Hadiansyah, perannya sebagai manajer proyek, posisi ketua tim proyek, dengan kontak seperti yang tertera, lokasinya internal. Yang kedua ada Zafran, berperan sebagai manajemen universitas, posisi sebagai sponsor utama. Lalu yang ketiga ada Rosa, sebagai senior konsultan dan anggota tim proyek. Yang keempat Ramzi, sebagai programmer dan anggota tim proyek juga. Lalu ada Egiri, sebagai desainer grafis dan anggota tim proyek. Lalu ada mahasiswa ITENAS, berperan sebagai mahasiswa dan sponsor. Jadi dari eksternal. Oke, selanjutnya ada project plan, lingkup proyek. Yang pertama ada antarmuka pengguna yang intuitif, akses mudah dan tersedia, sumber daya akademik yang berkualitas, layanan tutor dan pengguna akademik, fitur keterhubungan dan kolaborasi. Selanjutnya ada program pengembangan diri dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketujuh ada ketersediaan informasi penting. Yang kedelapan kemampuan pelaporan dan analisis. Yang kesembilan keamanan dan privasi data. Yang kesepuluh dukungan teknis dan layanan pelanggan. Baik, di sini selanjutnya ada jadwal proyek.
PBS. Yang pertama ada persiapan proyek. Di persiapan proyek ini ada analisis kebutuhan dan tujuan Stadion Hub. Terdapat 10 hari. Dalam 10 hari itu pertama ada wawancara dengan stakeholder selama 3 hari. Terus studi literatur dan penilaian selama 2 hari. Survei pengguna selama 2 hari. Analisis persyaratan fungsional ada 2 hari. Terus selanjutnya ada analisis persyaratan non fungsional 1 hari. Terus yang kedua pengumpulan persyaratan pengguna terdapat 15 hari, yaitu ada wawancara dengan pengguna selama 5 hari, survei pengguna 4 hari, analisis dokumen dan materai referensi 3 hari. Terus selanjutnya validasi persyaratan dengan pemangku kepentingan selama 3 hari. Terus selanjutnya ada identifikasi sumber daya yang diperlukan selama 10 hari, yaitu ada perangkat keras selama 3 hari, perangkat lunak 3 hari, tenaga kerja 2 hari, sumber daya lainnya terdapat 2 hari. Selanjutnya yaitu penetapan jadwal proyek, itu selama 25 hari. Dalam 25 hari itu ada identifikasi tugas dan kegiatan proyek 3 hari, penentuan urutan dan kegiatan tugas selama 2 hari, estimasi durasi dan sumber daya untuk setiap tugas 5 hari, penjadwalan proyek menggunakan metode yang sesuai 10 hari. Terus selanjutnya yang terakhir penyusunan jadwal proyek final selama 5 hari. Nah, berikutnya masih jadwal proyek atau WBS. Di sini ada desain. Di dalam desain ini ada perancangan antar muka pengguna dengan waktu atau durasinya 20 hari. Kemudian ada identifikasi kebutuhan pengguna terkait antar muka dengan durasi 3 hari. Kemudian ada perancangan tata letak antara muka, durasinya 7 hari. Kemudian ada pembuatan sketsa antar muka dengan durasi 7 hari. Kemudian ada pengujian prototipe antar muka dengan durasi 3 hari. Kemudian ada perancangan database dan struktur data. Durasi pengerjaannya ada 25 hari. Kemudian ada identifikasi kebutuhan data dan informasi, durasinya 3 hari. Kemudian ada perancangan skema database dengan durasi 5 hari. Penentuan relasi antara entitas dengan durasi 5 hari. Kemudian ada desain struktur tabel dengan durasi 5 hari juga. Kemudian ada penyusunan diagram ERT relationship dengan durasi 5 hari. Kemudian juga ada penyusunan diagram alir data dengan durasi 2 hari. Terus ada juga perancangan fitur-fitur utama Student Hub dengan durasi 30 hari. Kemudian ada identifikasi kebutuhan fitur dengan durasi 5 hari. Ada perancangan antar muka untuk fitur-fitur utama dengan durasi 8 hari. Kemudian ada penyusunan sketsa atau wireless weird parent itu 5 hari. Kemudian ada pembuatan prototipe interaktif 7 hari. Kemudian ada penyusunan deskripsi detail fitur 5 hari. Penyusunan verifikasi desain 15 hari. Identifikasi elemen desain yang diperlukan 3 hari. Kemudian ada penentuan tata letak halaman 3 hari. Definisi gaya visual dan branding 3 hari. Kemudian ada penyusunan flowchart navigasi 2 hari. Dan terakhir ada dokumentasi spesifikasi desain 4 hari. Dasar.
Lalu selanjutnya di WBS bagian ketiga, yaitu bagian pengembangan, ada 4 task utama. Yang pertama, pembuatan basis data Student Hub 60 hari, mencakup analisis kebutuhan data selama 10 hari, desain struktur basis data 15 hari, pembuatan skema basis data selama 15 hari, implementasi tabel dan hubungan 15 hari, dan pengujian dan validasi basis data selama 5 hari. Lalu task yang kedua adalah implementasi antarmuka pengguna selama 90 hari. Task ini mencakup analisis kebutuhan antarmuka pengguna selama 10 hari, desain antarmuka pengguna selama 20 hari, implementasi tampilan dan layout selama 30 hari, integrasi dengan logika bisnis selama 25 hari, dan pengujian dan validasi antarmuka pengguna selama 5 hari. Yang ketiga adalah pengembangan fitur-fitur utama Student Hub selama 180 hari, mencakup analisis kebutuhan fitur-fitur utama selama 10 hari, desain arsitektur sistem selama 25 hari, dan implementasi fitur-fitur utama selama 120 hari. Task implementasi ini mencakup fitur sistem informasi akademik, fitur pembayaran online, fitur komunikasi dan kolaborasi, fitur absensi, pengumuman dan notifikasi, dan sumber daya pembelajaran. Lalu task yang selanjutnya adalah integrasi fitur-fitur dengan antarmuka pengguna selama 15 hari, dan pengujian fitur-fitur utama selama 10 hari. Lalu task yang terakhir adalah pengujian unit dan integrasi selama 35 hari. Rinciannya adalah perencanaan pengujian unit selama 5 hari, penyusunan skenario pengujian selama 10 hari, pembuatan dan eksekusi pengujian unit selama 15 hari, dan yang terakhir integrasi komponen-komponen selama 5 hari. Selanjutnya, yang keempat adalah integrasi dan pengujian. Di sini terdapat 4 komponen utama. Yang pertama ada integrasi komponen-komponen Student Hub selama 20 hari. Yang pertama ada identifikasi komponen yang akan diintegrasikan selama 5 hari, perencanaan integrasi 5 hari, desain antarmuka komponen 5 hari, implementasi integrasi 5 hari. Untuk yang pengujian keseluruhan sistem dibuat selama 50 hari yang terdiri dari perencanaan pengujian 10 hari, penyiapan lingkungan pengujian 5 hari, pengujian fungsional 15 hari, pengujian integrasi 10 hari, pengujian kinerja 5 hari, pengujian keamanan 5 hari. Selanjutnya ada identifikasi dan perbaikan bug selama 10 hari. Yang terdiri dari penemuan bug selama 5 hari, analisis bug selama 2 hari, prioritas bug 1 hari, perbaikan bug 2 hari. Yang selanjutnya ada pengujian keamanan dan kinerja yang terdiri dari 10 hari, yang terdiri dari perencanaan pengujian keamanan 3 hari, perencanaan pengujian kinerja 3 hari, implementasi pengujian keamanan 2 hari, implementasi pengujian kinerja 2 hari. Nah, selanjutnya ada implementasi dan peluncuran yang terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama ada persiapan lingkungan produksi 15 hari yang terdiri dari instalasi infrastruktur server 5 hari, konfigurasi server 5 hari, uji kelayakan server 3 hari, penyiapan lingkungan pengembangan 2 hari. Selanjutnya ada transfer data dan konfigurasi ke lingkungan produksi yang dibuat selama 15 hari yang terdiri dari analisis data yang akan ditransfer selama 3 hari, migrasi data 5 hari, konfigurasi aplikasi dan sistem 7 hari. Selanjutnya ada pelatihan pengguna yang terdiri dari pelatihan pengguna selama 25 hari yang terdiri dari pembuatan panduan pengguna selama 10 hari, penyediaan sistem tiket dan laporan masalah 5 hari, pelatihan dukungan pengguna selama 10 hari. Yang selanjutnya ada peluncuran Student Hub ke pengguna yang diberi waktu 15 hari, terdiri dari persiapan data untuk transfer 5 hari, proses transfer data 5 hari, peluncuran kepada pengguna 5 hari. Lalu untuk bagian ke-6, yaitu pemeliharaan dan dukungan, ada 3 task utama, yaitu yang pertama pemeliharaan rutin dan pembaruan selama 30 hari, yang mencakup pembaruan sistem operasi dan perangkat lunak selama 15 hari, yang kedua pemantauan kinerja sistem selama 5 hari, dan yang terakhir pemeliharaan database selama 10 hari. Lalu task yang kedua adalah dukungan pengguna selama 25 hari, mencakup penanganan tiket dan permintaan dukungan selama 15 hari, penyediaan bantuan teknis selama 5 hari, dan pemantauan umpan balik pengguna selama 5 hari.
Lalu poin yang ketiga, perbaikan bug dan peningkatan fitur selama 10 hari. Mencakup identifikasi dan pelacakan bug selama 5 hari, dukungan pengguna, dan perbaikan bug selama 5 hari. Berikut ini ada rencana sumber daya proyek yang di dalamnya ada struktur organisasi. Di struktur organisasi ini terdapat pemilik proyek, manajemen proyek, development team, testing team, support team, development team. Baik, ini di bagian rancangan sumber daya proyek, penugasan tim proyek, peran jabatan, tanggung jawab, dan nama-namanya siapa saja. Pertama, dalam manajer proyek, yaitu ada Hadiansah, membuat rancangan kerja proyek, penugasan pekerjaan ke anggota tim proyek, memantau jalannya proyek dan kerja tim, terus mengelola sumber daya data, anggaran, risiko proyek. Terus selanjutnya development team, ada Hadiansah, Ramzi, Ageri, dan Rosa melakukan perancangan antarmuka pengguna, eh, merancang database, pengembangan front end dan pengembangan back end. Terus testing team, ada Rosa dan Ramzi, mengkoordinasi pengujian, pengujian fungsional, pengujian integrasi, pengujian keamanan, pengujian kinerja. Terus di bagian support team ada Rosa, Ramzi, dan Hadi, yaitu penyediaan dukungan dan spesialis pemeliharaan. Terus di bagian development team ada Hadi, Ramzi, dan Agiri Rosa, administrator sistem, melakukan penelitian pengguna, spesialis peluncuran. Oke, yang selanjutnya adalah rencana komunikasi proyek. Komunikasi pertemuan proyek ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada meetings. Agendanya mewawancari stakeholder untuk mencari informasi dan penanggung jawabnya manajer proyek. Partisipannya manajer proyek beserta stakeholders. Lalu yang kedua ada kick-off meeting dengan agenda membahas rencana kerja dengan mengacu kepada perencanaan proyek. Waktunya sekali saat eksekusi proyek pertama kali. Dan penanggung jawabnya manajer proyek dan partisipannya seluruh anggota tim proyek. Lalu yang selanjutnya pertemuan tim proyek mingguan. Agendanya membahas kemajuan proyek, perubahan rencana, masalah yang muncul, dan tugas berikutnya. Waktunya seminggu sekali dengan penanggung jawab manajer proyek, partisipannya seluruh anggota tim proyek dan sponsor proyek. Lalu selanjutnya ada pertemuan tim teknis bulanan dengan agenda mendiskusikan kebutuhan pengguna, pembaruan spesifikasi, dan persetujuan desain antarmuka. Waktunya sebulan sekali dengan penanggung jawab manajer proyek dan partisipan seluruh anggota tim proyek dan sponsor proyek. Yang selanjutnya ada pertemuan evaluasi progres dengan stakeholders dengan agenda memberikan laporan perkembangan proyek, pencapaian milestone, dan perubahan proyek dengan waktu 3 bulan sekali, penanggung jawabnya manajer proyek, dan partisipan manajer proyek, development team, dan stakeholders. Yang terakhir ada pertemuan penyampaian hasil dan pelatihan pengguna pada akhir proyek. Agendanya menyampaikan hasil proyek kepada klien, melakukan pelatihan pengguna, dan mempersiapkan peluncuran proyek. Waktunya pada saat akhir proyek dengan penanggung jawab manajer proyek dan partisipan manajer proyek dan stakeholders. Oke, selanjutnya ada rencana komunikasi proyek. Di sini ada Muhammad Zafran Arman, powernya tinggi, interestnya tinggi, keterlibatan suportif, melibatkan diri dalam mengarahkan proyek dan pertemuan rutin dengan manajer proyek. Selanjutnya ada Hadi, power tinggi, interest tinggi, keterlibatan, leading, mengarahkan yang strategi untuk mengelola stakeholdernya adalah mengarahkan seluruh anggota tim, proyek, dan mengikuti pertemuan rutin dengan stakeholder. Selanjutnya ada Rosa, powernya low, interest tinggi, keterlibatan leading, melibatkan diri dalam memberikan masukan kepada manajer proyek dan mengikuti
pertemuan rutin anggota proyek dan stakeholder. Selanjutnya ada Ramzi, power law, interest hike, keterlibatan leading. Melibatkan diri dalam pertemuan rutin weekly dan bulanan secara rutin. Selanjutnya ada Ageri, low, powernya low dan interest high, keterlibatan suportif. Melibatkan diri dalam pertemuan rutin weekly dan bulanan secara rutin. Berikut ini adalah kendala dalam proses proyek di Student Hub ini, diantaranya ada batasan anggaran. Dikarenakan batasan anggarannya terbatas, tim proyek memungkinkan menghadapi kendala dalam memenuhi semua kebutuhan dan tujuan proyek. Kemudian ada keterbatasan sumber daya manusia. Dikarenakan anggaran yang terbatas, sumber daya manusia yang dikerja pun terbatas, yang membuat proses proyek terhambat. Dan terakhir ada kesulitan teknis. Dikarenakan memiliki anggaran yang terbatas juga, sumber daya manusia yang dipekerjakan memiliki sedikit pengalaman yang membuatnya berpengaruh dalam proses proyeknya. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami, yaitu Student Hub, Perancangan Manajemen Proyek. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.